Hah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Pasti. Kenapa? Akan diberkati. Mana ada orang yang tidak senang ketika akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Saya selalu membaca ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Setiap kali saya akan menyampaikan firman. Kenapa? Karena ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu berkhotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus. Selalu. Ya Bapak Ibu, dan itu ada berkatnya. Pertama adalah pelayanan saya dimeteraikan dengan kuasa dan mujizat Allah. Itulah sebabnya gereja ini pelan tapi terus terjadi mujizat, Bapak Ibu ya, berkat dari kesaksian Pak Joni, Ibu Mariana juga kesaksian bebas dari operasi dan juga hidupnya diberkati. Terus ada. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Luar biasa. Bahkan juga terus Tuhan juga menyingkapkan banyak pewahyuan ketika kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Nah, jelas Bapak Ibu, ketika kita berkhotbah tentang Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Dan Tuhan Yesus senang, maka Tuhan Yesus selalu menyingkapkan banyak hal-hal baru. Ya Bapak Ibu, itulah sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan, khotbah-khotbah saya banyak singkapan-singkapan baru. Bukan saya karena pintar, enggak Bapak Ibu, banyak yang lebih pintar dari saya. Iya benar. Tapi ya itulah Bapak Ibu, ketika orang pendeta tidak berfokus kepada Tuhan Yesus, Alkitab yang berkata, bukan kata saya, pikirannya menjadi tumpul dan pikirannya berselubung. Itu ada di ayat di Korintus. Iya, itulah sebabnya pendeta harus berfokus kepada Tuhan Yesus agar kita mengalami banyak singkapan. Amin. Ya. Judul khotbah kita hari ini, sebelumnya. Ini adalah kitab ketujuh dari Perjanjian Baru. Saudara tahu kitab ketujuh dari Perjanjian Baru? Korintus. Itulah sebabnya judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Kitab Korintus. Jadi judul khotbah kita adalah Rahasia Kitab Korintus. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab Korintus. Ya, puji Tuhan. Kita sudah sampai Korintus ya Bapak Ibu ya. Perjanjian Lama sudah selesai. Saya khotbahkan. Perjanjian Baru Injil sudah selesai. Kisah para Rasul sudah selesai. Roma sudah selesai. Sekarang masuk 1 Korintus. Nah, minggu depan itu 2 Korintus. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Yang turun ke dalam dunia Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Saudara ada melihat enggak sesuatu yang menarik di sini? Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Maka ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, turun ke Israel, maka seharusnya murid-murid Tuhan Yesus itu siapa Bapak Ibu? Kira-kira golongan apa? Kalau Yesus adalah firman yang hidup. Saudara tahu apa? Harusnya ahli Taurat. Harusnya Farisi. Harusnya imam-imam. Kenapa? Karena mereka yang tahu tentang firman. Kehidupan mereka setiap hari itu bergaul dengan firman. Membaca firman. Mengerti firman. Maka harusnya ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, murid-muridnya itu harusnya ahli Taurat. Harusnya Farisi. Nyatanya tidak. Justru para nelayan yang banyak murid Yesus. Ya kan? Saudara pernah bertanya gitu. Itu ada satu rahasia gitu. Oh iya benar juga ya. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Harusnya murid Yesus adalah yang mengerti firman dong. Siapa yang mengerti firman di Israel? Ya ahli Taurat. Makanya mereka disebut ahli. Benar-benar ngerti firman. Bahkan kalau kitab Lukas yang bahasa Inggris, ahli Taurat itu disebut doktor. Wah, itu S3 tuh Bapak Ibu. Ya, S3 tuh. Tapi saya yakin kita semua ini S3. Kenapa? Sudah lulus SD, SMP, SMA. S3. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya, jadi mereka itu ahli. Nah, harusnya kan ya ahli Taurat ini dong jadi murid Yesus kan. Karena Yesus adalah firman yang hidup kan. Iya harusnya gitu kayak logika kita. Iya harusnya benar ya. Yang ngerti firman dong harusnya murid Yesus. Kok malah nelayan? Kok kayaknya nggak nyambung. Iya kan Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Tapi saudara tahu
Karena Yesus datang bukan untuk membuat manusia, umatnya terus di bawah hukum Taurat. Tapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat agar umatnya, orang Kristen tidak lagi benar karena melakukan hukum Taurat yang mustahil dilakukan oleh manusia. Karena hukum Taurat itu sempurna. Sedangkan manusia tidak sempurna, maka ketika manusia berusaha benar di hadapan Allah dengan melakukan hukum Taurat, justru hasilnya adalah kegagalan, dan karena gagal manusia pasti dikutuk oleh Allah. Amin. Dari caranya adalah Yesus menggenapi hukum Taurat agar manusia, umat Allah hanya percaya kepada Yesus, maka Allah akan menganggap bahwa orang Kristen telah menggenapi hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus matinya di salib. Kenapa matinya di salib? Bukan mati di rajam batu. Karena salib ini adalah inti dari hukum Taurat. Kok bisa Pak? Ya gini, saya tunjukkan. Hukum Taurat itu ada 10. 10 ya Bapak Ibu ya. Ya ada 10. Salah satunya jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh segala macam. Ada 10. Kalau 10 hukum Taurat ini dirangkum, disarikan, muncul 2 hukum. Saudara tahu hukum apa? Hukum kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan jiwa, dengan segenap akal budi, dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Amin Bapak Ibu. Ya 2 hukum kasih kan. Tapi 2 hukum kasih ini kalau dirangkum lagi muncul satu kata. Saudara tahu apa? Salib. Nah inilah dia. Dan ketika kita lihat salib ada 2 tiang di sini. 1 tiang vertikal, 1 tiang horizontal. Dan tiang vertikal adalah menunjukkan kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tiang yang mendatar, inilah kasih kepada sesama. Jadi hukum kasih itu bisa dirangkum dalam satu kata, salib. Jadi salib ini adalah inti dari hukum Taurat. Amin. Itulah sebabnya Yesus matinya di salib, bukan di rajam batu. Agar apa? Agar lewat kematian Yesus, hukum Taurat itu digenapi. Sehingga orang Kristen hari ini tidak lagi harus melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah, tapi cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Enak kan Bapak Ibu ya? Enak dong, seperti perumpamaan saya itu, ketika kita makan di restoran harus bayar. Ya kan? Tapi kita tidak bayar kalau ada orang yang menraktir kita. Bagian kita cukup percaya. Ya, makasih ada yang traktir saya gitu Bapak Ibu. Saudara kan gak berbayar kan? Tapi saudara harus percaya bahwa saudara ditraktir. Kalau saudara gak percaya, saudara pasti harus membayar sendiri kan? Hal yang sama juga dengan salib. Bagian kita hari ini cukup percaya, maka kita dianggap benar di hadapan Allah. Tapi bagi orang tidak percaya Yesus, mereka harus menggenapi hukum Taurat dengan perbuatannya. Paham Bapak Ibu? Tapi orang Kristen tetap harus melakukan hukum Taurat. Tetap. Jangan mencuri, jangan membunuh, itu tetap kita lakukan. Tapi bukan lagi sebagai syarat, tapi sebagai buah. Saudara tahu bedanya syarat dengan buah? Kalau syarat adalah di depan. Kamu harus melakukan hukum Taurat dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sama seperti diri sendiri, itu syarat. Tapi ketika itu buah, itu adalah hasil di belakang. Jadi ketika kita sudah dibenarkan oleh Yesus, hendaklah kita jangan mencuri, hendaklah kita jangan membunuh, hendaklah kita jangan berzina, segala macam. Jadi buah, amin, bukan lagi syarat. Lihat bedanya? Jadi orang Kristen tetap melakukan hukum Taurat, tapi bukan sebagai syarat di depan, tapi sebagai buah di belakang. Paham Bapak Ibu ya? Wah cakep. Jadi kita bisa ngerti ya, kenapa Tuhan Yesus tidak memanggil ahli-ahli Taurat sebagai muridnya. Amin. Kenapa Yesus ingin menggenapi hukum Taurat agar umatnya benar di hadapan Allah dengan percaya saja kepada Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Oke, haleluya. Ya. Jadi kalau saudara lihat murid Yesus itu ya, banyak nelayan kan? Iya, orang Galilea umumnya profesinya sebagai nelayan. Karena mereka hidup di sekitaran danau Galilea atau danau Tiberias atau danau Kineret. Sedangkan ada murid yang lain itulah Yudas Iskariot, itu berasal dari Yudea, pasti nggak nelayan itu. Juga Matius, seorang pemungut cukai. Oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi justru ahli Taurat ini, saudara baca di Injil, dalam pelayanan Tuhan Yesus, justru menjadi gerecokin Tuhan Yesus. Banyak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kan Bapak Ibu ya. Agar apa? Agar mereka bisa menyalahkan Yesus. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi untung Tuhan Yesus tidak memilih mereka sebagai murid kan. Iya, karena ternyata ya tahun belangnya justru menjadi
suka menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi justru pertanyaan-pertanyaan itulah menjadi berkat juga bagi kita hari ini. Kenapa? Karena banyak pertanyaan ahli-ahli Taurat, Farisi, imam-imam itu juga mungkin menjadi pertanyaan di hidup kita. Mungkin kita bertanya, perlu nggak orang membayar pajak? Dijawab Yesus kan, ya kan, lakukan kepada Allah, apa menjadi hak Allah, lakukan kepada Kaisar, apa yang wajib engkau lakukan. Itu kan, demikian juga yang lain-lain. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya, jadi Allah itu demikian, luar biasa ya. Iya, jadi walaupun kesannya awalnya itu adalah pertanyaan yang menjebak Yesus, tapi itu bisa menjadi berkat bagi kita. Sehingga apa? Pertanyaan mereka itu juga mungkin mewakili sebagian dari pertanyaan kita. Amin Bapak Ibu. Tuh, luar biasa ya. Jadi Allah itu luar biasa. Demikian coba kita baca ayatnya juga. Kenapa juga Allah memilih nelayan yang ya tanda petik dianggap bodoh pada masa itu. Ya, coba kita lihat 1 Korintus 1 ayat 20 sampai 21. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 20 sampai 21. 1 Korintus 1 ayat 20 Bu. 20 sampai 21. Lewat. Udah lewat. Ibu Rile ngapain? Kok nggak konsen kayak? ya, ini saya bacakan ya. 1 Korintus 1 ayat 20 dan 21. Demikian. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli-ahli Taurat tuh? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi orang yang bodoh yang pada masa itu dia nggak bodoh yang bisa menerima Injil. Kalau ahli-ahli Taurat itu tidak, Bapak Ibu. Iya. Kenapa mereka dianggap ya ngerti tapi dipermalukan oleh orang-orang yang agak bodoh? Karena apa? Karena mereka berpikir udah hebat banget gitu. Saudara perhatikan dalam Injil, nggak ada ahli Taurat Farisi yang percaya kepada Yesus kecuali satu, Rasul Paulus. Selainnya mereka tidak percaya Yesus. Kenapa mereka tidak percaya Yesus? Karena mereka merasa sudah benar. Hidup mereka sudah dipenuhi oleh kebenaran perbuatan mereka. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk kebenaran Allah di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya hanya orang yang merasa ya tidak benar atau yang merasa berdosa yang bisa menerima kebenaran Allah. Kenapa? Hidupnya masih kosong. Sehingga mereka bisa mengalami diisi oleh kebenaran Allah. Sedangkan ahli-ahli Taurat, Farisi dan imam-imam, mereka sudah dipenuhi oleh kebenaran mereka sendiri. Itulah sebabnya tidak ada tempat lagi untuk kebenaran Allah di dalam hidup mereka. Sehingga tidak ada ahli Taurat, Farisi, imam yang percaya kepada Yesus. Kecuali satu. Itulah Rasul Paulus. Bahkan Nikodemus juga tidak ada disebut dalam pelayanan. Hanya dia datang kepada Yesus untuk bertanya. Tapi cuma itu aja kisahnya. Ya kan? Gak ada lagi lanjutannya kan? Gak ada kitab Nikodemus. Gak ada kan? Gak ada. Amin. Gak ada pelayanan Nikodemus. Gak ada kan? Iya, jadi cuma datang doang. Tapi cuma stop sampai demikian. Oke Bapak Ibu ya? Iya. Jadi demikian Bapak Ibu, kenapa ahli Taurat, Farisi, imam-imam tidak ada yang menjadi pengikut Yesus? Karena mereka merasa diri benar dan mereka telah dipenuhi oleh kebenaran perbuatan mereka sendiri. Amin. Makanya kalau saudara perhatikan, hanya murid-murid itu nelayan yang merasa dirinya tidak benar, barulah mereka bisa dipenuhi oleh Yesus, kebenaran Allah. Amin. Makanya murid-murid Yesus kebanyakan nelayan. Coba kalau salah seorang ahli Taurat itu jadi murid Yesus, dia tidak akan merasa benar. Iya, dia tidak akan menerima kebenaran Allah. Iya, kenapa? Karena dia sudah dipenuhi oleh kebenarannya sendiri. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya ada yang berkata demikian. Lebih mudah mengajar bayi dibandingkan orang tua. Kenapa? Orang tua itu sudah dipenuhi oleh pengalamannya sendiri. Jadi kalau saudara ngasih nasihat pasti mental. Tapi kalau anak kecil bayi mesti kertas kosong kata orang gitu ya. Gampang ditulisi kan? Ya kan? Iya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu harus kita kayak anak kecil yang kosong baru kebenaran Allah
bisa memenuhi kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah merasa tua di dalam Tuhan, saudara kadang-kadang sudah penuh kebenaran saudara sendiri. Sehingga kebenaran Allah tidak ada tempat lagi di hidup saudara. Gitu. Nah kan, coba saudara ngomong kepada orang tua. Bisa gak saudara nasihati? Gak bisa. Kenapa? Dia sudah dipenuhi oleh pengalamannya sendiri. Kamu salah. Ya dong, saya udah makan asam garam gitu. Iya kan, iya susah kasih tahu orang tua. Kenapa? Dia sudah dipenuhi oleh kebenarannya sendiri kan. Iya, tapi kalau anak kecil, kamu jangan gini ya nak ya. Relatif dia patuh ya, karena masih kosong. Gitulah kira-kira ya. Oke. Demikian juga makna Tuhan Yesus disalib. Coba kita lihat 1 Korintus 1 ayat 23. 1 Korintus 1 ayat 23, makna Tuhan Yesus disalib. Nih saya bacakan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya. Jadi bagi orang Yahudi Yesus disalibkan itu batu sandungan Bapak Ibu. Kenapa bisa menjadi batu sandungan? Saudara tahu apa? Karena ketika orang disalib ini mati terkutuk. Mati terkutuk dalam perjanjian lama ada disebutkan mati yang tergantung adalah mati terkutuk. Demikian juga di dalam Galatia 3 ayat 13 juga dikatakan mati disalib adalah mati terkutuk. Jadi bagi orang Yahudi bagaimana mungkin Yesus Mesias matinya aja terkutuk. Kalau terkutuk itu artinya ditolak Allah Bapak Ibu. Bagaimana mungkin dia menjadi Mesias utusan Allah matinya saja terkutuk. Gitu loh Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Jadi kematian Yesus disalib itu jadi batu sandungan. Masa sih Yesus itu adalah Mesias? Masa sih Yesus itu utusan Allah? Matinya aja terkutuk. Kan biasanya orang kan kalau seandainya matinya baik-baik gitu. Oh ini dulu hidupnya orang baik gitu. Ya. Tapi kalau matinya tragis gitu. Kecelakaan atau apa. Ada apa itu? Jangan-jangan hidupnya gak benar gitu. Kalau kan ya kadang-kadang kan kita kaitkan demikian kan. Iya demikian juga orang Yahudi. Yesus katanya Mesias, matinya terkutuk. Mana mungkin? Gitu loh Bapak Ibu. Ya paham ya. Jadi makanya kematian Yesus disalib itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Tapi bagi orang non Yahudi adalah suatu kebodohan. Kenapa suatu kebodohan Bapak Ibu? Karena ketika mereka percaya Yesus adalah Tuhan, kok Yesus matinya disalib oleh ciptaannya sendiri? Kok aneh itu? Kok ciptaannya sendiri yang menyalibkan dia. Nah itu jadi kayak kok aneh gitu loh Bapak Ibu ya. Iya jadi satu keanehan, kebodohan. Kenapa? Kok pencipta disalibkan oleh yang diciptakan. Nah gitu Bapak Ibu. Ya bisa masuk akal ya Bapak Ibu ya. Iya jadi bagi orang non Yahudi kematian Yesus disalib itu kok aneh gitu Bapak. Kebodohan. Kok sang pencipta disalibkan oleh yang diciptakan. Gitu loh Bapak Ibu kan aneh ya kesannya. Tapi justru kematian Yesus ini adalah rancangan Allah. Ya amin Bapak Ibu. Iya rancangan Allah Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu Yesus mati disalib itu adalah rancangan Allah agar Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib bisa menebus orang Kristen. Bisa menebus umat Allah dari segala kutuk. Haleluya. Ya coba kita baca ayatnya Galatia 3 ayat 13. Haleluya. Galatia 3 ayat 13. Naik sedikit lagi Bu. Oke. Nih Galatia 3 ayat 13 ya saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada dua hal yang saya akan jelaskan pada ayat ini. Pertama adalah hukum Taurat mendatangkan kutuk. Itu kata ayat, bukan kata saya. Bapak Ibu ya. Kutuk hukum Taurat kan? Benar kan Bapak Ibu? Jadi hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Makanya orang Kristen jangan ya kembali hidup dalam hukum Taurat. Nanti kamu terkutuk lagi. Karena Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan apa Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan mati terkutuk di atas kayu salib. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus memang diprogramkan matinya disalib, matinya terkutuk. Agar Yesus bisa menebus orang Kristen dari kutuk
hukum Taurat. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya, itulah sebabnya dalam kitab Wahyu saudara lihat Tuhan Yesus berhak membuka kitab dan 7 meterai pada kitab itu. Kenapa Yesus berhak? Karena Yesus telah mati terkutuk untuk menebus umatnya. Dan 7 meterai itulah 7 kutuk. Gulungan kitab itulah kitab kehidupan setiap kita. Jadi kita sebenarnya awalnya dimeteraikan oleh 7 kutuk. 7 kutuk. Dan Yesus berhak mencabut, membuka meterai-meterai kutuk tadi. Kenapa? Karena Yesus telah mati terkutuk untuk menebus orang Kristen. Amin. Itulah sebabnya karena 7 meterai kutuk ini telah dibuka oleh Yesus. Kitab ini menjadi apa Bapak Ibu? Terbuka. Meterainya sudah dibuka. Itulah sebabnya orang Kristen sering juga disebut kitab Kristus yang terbuka. Kalau saudara pernah nggak saudara dengar orang Kristen adalah kitab Kristus terbuka? Pernah dengar? Nah, itulah artinya orang Kristen tidak lagi hidup di dalam kutuk. Karena 7 meterai kutuk telah dibuka Yesus dari hidup kita. Paham? Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi zaman dulu kitab itu dalam bentuk gulungan. Kalau sekarang kan dijilid kan Bapak Ibu kitab ya. Kalau dulu gulungan. Dan gulungan ini tidak bisa terbuka kalau meterai-meterainya masih ada, masih nempel. Jadi meterai itulah yang membuat gulungan itu terkunci. Tapi ketika meterai itu dibuka, maka gulungan kitab itu akan terbuka. Ya kan Bapak, saudara bisa bayangkan ya. Amin, amin. Nah itulah sebabnya orang Kristen disebut kitab Kristus yang terbuka. Karena tidak ada lagi meterai kutuk di hidup kita. Oke Bapak Ibu ya. Ya itulah terjemahan yang paling afdol. Ada lagi terjemahan lain, terserah saudara lah. Tapi yang sepengetahuan saya itulah maksud kitab Kristus yang terbuka. Jadi hidup kita orang Kristen tidak lagi di bawah kutuk. Karena meterai kutuk dari hidup kita telah dicabut, telah dibuka oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Yes. Singkapan iya Bapak Ibu. Bisa berbeda dengan pendeta lain terserah lah. Amin Bapak Ibu. Tapi itulah yang diwahyukan Tuhan bagi saya. Jadi sekarang orang Kristen tidak lagi di bawah kutuk. Makanya kita disebut kitab Kristus yang terbuka. Tapi ketika orang sebelum Yesus menebus manusia, maka manusia itu hidup di bawah hukum Taurat. Dan ketika hidup di bawah hukum Taurat, manusia itu di bawah kutuk. Kenapa manusia di bawah kutuk ketika hidup di bawah hukum Taurat? Karena manusia selalu gagal melakukan hukum Taurat. Iya, karena hukum Taurat itu sempurna, standar kebenaran kekudusan Allah. Dan ketika manusia berusaha melakukan hukum Taurat sebagai syarat kebenaran daripada Allah, pasti mereka gagal. Karena manusia tidak sempurna. Itulah sebabnya ketika orang hidup di hukum Taurat, maka mereka hidup di dalam kegagalan melakukan hukum Taurat. Dan berikutnya mereka hidup di bawah kutuk. Karena kegagalan melakukan hukum Taurat diganjar dengan kutukan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika orang hidup di hukum Taurat, maka iblis bisa mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita pasti gagal melakukan hukum Taurat. Jadi iblis itu tinggal nunjuk aja kegagalan kita. Dan iblis berkata kepada Allah, Allah orang ini gagal, orang ini gagal ini, orang ini gagal melakukan hukum Taurat ini, gagal. Kutuki mereka, hukum mereka. Allah mau gak mau harus menghukum, harus mengutuk. Kenapa? Karena memang itu sesuai. Hukum Taurat harus dilakukan, kalau gagal pasti dikutuk. Itulah sebabnya iblis bisa mendakwa manusia ketika hidup dalam hukum Taurat. Makanya dikatakan di dalam Wahyu, coba Wahyu 12 ayat 10, iblis adalah pendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketika kita di bawah hukum Taurat, kita selalu gagal. Ketika kita gagal, maka iblis bisa menunjuk kegagalan kita. Dan berikutnya Allah akan menghukum dan mengutuk kita. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Haleluya. Wahyu 12 ayat 10. Ini saya bacakan. Dan aku mendengar, aku ini siapa? Rasul Yohanes pada saat dia diangkat ke surga. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin Bapak Ibu. Jadi manusia ketika di bawah hukum Taurat, iblis bisa mendakwa kita siang dan malam. Kenapa iblis bisa
di hadapan Allah, Pak? Karena tempat iblis itulah dulunya tempatnya Adam dan Hawa, ada di hadapan Allah. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, maka tempatnya diambil alih oleh iblis. Dan tempat ini dimanfaatkan iblis untuk mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Dan salah satu korbannya yang dituliskan oleh Alkitab adalah Ayub. Ayub adalah korban dari dakwaan iblis. Amin Bapak Ibu, amin. Tapi orang Kristen hari ini Pak, bisa didakwa nggak Bapak? Hah? Bisa nggak didakwa? Tidak bisa. Kenapa? Karena dakwaan itu ketika kita gagal melakukan hukum Taurat sebagai syarat kebenaran di hadapan Allah. Tapi ketika kita dalam Yesus, kita sudah benar. Apaan bisa didakwa? Gak bisa didakwa kita. Kenapa? Karena kita benar oleh Yesus. Ketika kita benar, iblis gak bisa mendakwa kita. Apa yang harus didakwa? Orang kita sudah benar kok. Jadi kalau saudara dia di pengadilan, siapa yang bisa didakwa di pengadilan? Orang yang melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kejahatan. Benar gak Bapak Ibu? Tapi kalau orang benar di situ, gak bisa didakwa. Saudara itu gak bisa. Hal yang sama juga dengan kehidupan rohani. Iblis hanya bisa mendakwa bagi orang yang gagal melakukan hukum Taurat. Yang terkutuk. Itu bisa didakwa oleh iblis. Tapi bagi kita di dalam Yesus, kita tidak bisa didakwa. Kenapa? Karena kita sudah benar di dalam Yesus. Makanya di dalam Yesus, orang Kristen tidak bisa didakwa oleh setan. Amin. Karena itu tetaplah di dalam Yesus. Setialah di dalam Yesus. Agar iblis tidak bisa mendakwa kita. Dan saudara bebas dari hukuman Allah. Amin Bapak Ibu. Oh, luar biasa ya. Jadi banyak orang gak sadar itu. Luar biasa di dalam Yesus. Iya Bapak Ibu. Cuma kadang-kadang kita gak sadar ketika kayaknya semuanya ya berjalan lancar. Berjalan ya sama seperti saudara lah. Ya Bapak Ibu ya, ketika saudara menghadapi gangguan telinga, ya gangguan telinga atau ya budeklah satu telinga saudara gitu Bapak Ibu ya, maka saudara akan sadar pentingnya telinga. Sebelumnya kayaknya biasa-biasa aja, nggak sadar udah ada telinga di seumur hidup saudara, benar kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, karena apa? Udah biasa. Tapi ketika ada gangguan di telinga saudara, tiba-tiba budek satu, penting rupanya pendengarannya gitu. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya, kadang-kadang orang disadarkan pentingnya itu ketika kita menghadapi masalah. Jadi kalau semuanya berjalan lancar, kayaknya nggak sadar kita butuh gitu Bapak Ibu. Iya kan? Sama juga ketika kita juga menghadapi hidup ini lancar-lancar. Rasanya kita kayak nggak perlu Tuhan gitu. Terlihat itu ketika kita naik pesawat lah. Kalau pesawat itu lancar gitu. Ya lancar. Tapi ketika ada turbulensi, goncang-goncang, disitulah orang manggil-manggil Tuhan. Iya, ketika naik pesawat dulu, turbulensi, disitulah saudara tahu di kiri kanan saudara itu agama apa. Karena pada saat itu mereka memanggil Tuhan ya kan. Iya kan, iya orang Kristen dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ini orang Kristen. Ketika berkata Allah Akbar, oh itu. Ya kan? Iya, jadi ketika ada masalah, disitulah orang sadar Tuhan. Tapi ketika semuanya jalan lancar, baik-baik, kayaknya Tuhan, ya lupa lah kadang-kadang. Iya ya Bapak Ibu ya, itulah kira-kira Bapak Ibu. Haleluya, iya. Jadi Bapak Ibu, iblis itu mendakwa kita ketika orang hidup dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena di bawah hukum Taurat orang pasti gagal melakukan hukum Taurat. Amin. Karena hukum Taurat itu sempurna. Manusia yang melakukannya tidak sempurna. Ya pasti dong gagal. Ketika gagal maka tangan iblis bisa menunjuk mendakwa kita. Kamu gagal melakukan hukum kelima, hukum keenam, hukum ketujuh. Tuhan kutuki dia, hukum dia. Bisa iblis. Tapi ketika kita dalam Yesus, mana ada lagi kesalahan kita. Mana ada lagi gagal kita. Makanya tangan iblis tidak bisa menunjuk orang Kristen di dalam Yesus. Paham? Makanya penting sekali di dalam Yesus itu. Wow. Amin Bapak Ibu ya. Karena itu demi apapun jangan tinggalkan Yesus ya. Demi apapun juga. Iya. Ya, puji Tuhan. Jadi Yesus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Coba kita lihat berikutnya. 1 Korintus 1 ayat 24. Haleluya. Makanya ada joke gini Bapak Ibu. Nanti di surga paling banyak itu supir bajai, angkot dibandingkan pendeta. Loh kok bisa Pak? Kok bisa lebih banyak supir angkot, supir bajai di surga Pak? Iya,
Karena ketika orang naik angkot, naik bajai, mereka itu banyak berdoa. Karena ketakutan, supir bajainya zigzag. Sedangkan pendeta sedikit di surga. Kenapa? Karena ketika dia khotbah, banyak jemaat yang tidur. Amin. Iya, itu jog. Itu jog ya Bapak Ibu ya. Jadi di surga banyak supir bajai sama angkot. Karena pada saat itulah banyak orang sadar berdoa gitu ya. Pendeta malah membuat jemaat tidur. Lupa Tuhan gitu ya. Jog. Itu enggak real ya, itu jog gitu. Amin. Makanya pendeta jangan buat jemaat tidur. Nah, nanti. Oke, Bapak Ibu. Tadi udah dibaca belum? Oh, belum. 1 Korintus 1 ayat 24. Nih, saya bacakan ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, berarti orang Kristen itu ya, yang dipanggil ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi orang Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Jadi kita yang dipanggil, kita pengikut Kristus. Jadi ayat ini untuk kita. Jadi bagi orang Kristen, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Iya Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, tapi sayang disayang, anak kambing sayang Bapak Ibu. Pada akhir zaman sudah dinubuatkan, orang Kristen itu meninggalkan Yesus. Iya. Kasihan ya Yesus jadi tinggal Bapak Ibu, benar. Karena itu sudah dibuatkan dalam kitab Wahyu bahwa pada akhir zaman akan ada tanda 66 di tangan kanan dan di dahi. 66 itu bukan angka setan Bapak Ibu, iya. Itu angka manusia. Ya, 666 itu angka manusia. Itu saudara jangan cari di kitab agama lain. Itu ada di Alkitab kita. Yohanes 6 ayat 66. Pada saat itulah murid-murid meninggalkan Yesus. Jadi saat orang meninggalkan Yesus, itulah antikris. Seperti Rinso anti noda. Noda tinggal dari pakaian kita. Kira-kira gitu. Jadi antikris atau antikristus itu adalah pada saat orang meninggalkan Kristus, Tuhan Yesus. Dan itu terjadi pada Yohanes 6 ayat 66. Coba ditampilkan Bu, kok kayaknya teman-teman penasaran gitu ya. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Oke Bapak Ibu ya, nih. Nah, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia, Yesus. Inilah namanya antikris. Tidak lagi mengikut Yesus, meninggalkan Yesus. Itulah antikris, bukan anti Allah ya, antikris. Ya, anti Allah tetangga sebelah itu nggak tahu ya, Bapak Ibu. Jadi antikris ya, jadi anti Yesus. Pada saat orang meninggalkan Yesus. Jadi anti itu artinya menolak atau mengundurkan diri dari Yesus. Kayak tadi Rinso, anti noda. Noda pergi dari pakaian kita. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Oke ya, oke. Ya, itu dia Bapak Ibu. Ya. Jadi pada akhir zaman ada tanda 66 pada tangan kanan dan pada dahi. Itu punya arti apa? Tangan kanan ini menunjukkan kekuatan. Sering saya tunjukkan ketika orang menunjukkan kekuatan ditunjukkan tangan kanan. Benar kan? Awas kamu ya. Gitu ya Bapak ya. Tangan kanan kan? Ada enggak orang menunjukkan tangan kiri? Enggak ada. Enggak ada ya. Ada enggak ngancam orang pakai tangan kiri? Enggak ada kan? Enggak ada. Kecuali kalau ada dulu waktu saya masih kecil iseng. Tangan kanan kuburan, tangan kiri rumah sakit. Artinya apa? Ini membuat kamu bisa mati. Ini membuat kamu bisa terkapar di rumah sakit. Dulu. Waktu masih muda. Sekarang sih masih muda juga lah. Jadi orang nunjukkan kekuatan dengan tangan kanan ya. Tangan kanan ya. Nggak ada pernah nunjukkan kaki ya. Nggak ada. Walaupun saudara tuh kakinya kuat gitu. Pemain sepak bola gitu. Sampai betisnya udah kayak bentuk sanggul gitu. Nggak ada urusan gitu. Ya nggak ada kan. Nggak ada saudara nunjukkan kekuatan dengan nunjukkan kaki. Nih kaki saya kuat ini.
saya pemain bola, saya tendang kamu sampai ke bulan gitu. Gak ada ya, pasti menunjukkan selalu tangan. Benar kan? Iya, ini kita menunjukkan kekuatan. Demikian juga hikmat, menunjukkan apa? Dahi kan? Gak ada menunjukkan perut. Nih, hikmat, kok di perut? Gak ada ya, saya dahi ya, mikir gitu kan. Ya kan? Nah itulah punya arti. Jadi kita wahyu itu adalah kitab simbol. Jadi ketika tanda ada 66 pada tangan kanan dan dahi itu punya arti bahwa pada akhir zaman manusia, orang Kristen mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri. Harusnya apa? Orang Kristen berdasarkan ayat tadi adalah kita harus mengandalkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu maksudnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Haleluya. Iya. Nah, kenapa Allah pada perjanjian lama? Saudara tahu, senang sekali ketika Salomo ketika ditanya Allah, apa yang kamu minta? Apa yang diminta Salomo? Hikmat. Kenapa itu menyenangkan Allah? Saudara tahu apa? Karena itu gambaran dia minta Yesus. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat senang. Kenapa? Salomo sudah menggambarkan kebutuhannya akan Tuhan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Iya. Itulah sebabnya Allah senang dong. Anaknya sudah diminta oleh Salomo. Iya, luar biasa kan? Makanya ketika Salomo minta hikmat, itu artinya gambaran minta Tuhan Yesus. Maka Salomo mendapatkan ekstra, bonus, kekayaan dan kemuliaan. Dan hikmat. Wah luar biasa kan? Iya kan? Iya, karena itulah bagi kita juga hari ini, ketika saudara mengandalkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah, hidup saudara akan mengalami banyak bonus-bonus, banyak berkat-berkat. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, jangan andalkan hikmat kita sendiri. Saudara pasti gagal. Pasti. Kenapa bisa gagal, Pak? Karena dunia ini juga banyak orang lihai. Iya, banyak orang lihai kan di dunia ini kan? Iya, banyak. Malah kadang-kadang lebih pintar mereka dibandingkan banyak orang Kristen. Iya. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Tahu perkataan Tuhan Yesus? Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Ular gambaran apa Bapak Ibu? Setan, iblis. Ya, merpati gambaran apa? Roh Kudus. Itu punya arti. Hendaklah orang Kristen cerdik seperti setan. Iya, tapi tulus seperti Roh Kudus. Gitu Bapak Ibu. Jangan berhenti pada satu ya. Ya, jangan berhenti pada satu ya. Jangan cuma hikmatnya kayak setan. Wah, itu gawat itu. Tapi sebaliknya juga, jangan hanya tulus seperti merpati. Dibohongi orang, saudara. Amin Bapak Ibu. Jangan terlalu polos-polos gitu ya. Karena apa? Harus berdampingan itu. Cerdik kita seperti ular. Seperti setan. Kalau nggak kita bisa kalah sama dunia. Dunia juga cerdik. Benar Bapak Ibu? Jadi harus lebih dari mereka. Itu cerdik seperti setan. Tapi jangan hanya berhenti seperti ini. Tapi juga harus tulus seperti merpati. Itu baru mantap pasangan yang ideal ya. Ya, jangan cuma cerdik aja, juga jangan polos-polos saja. Saudara bisa dibohongin orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah gitu. Oke. Nah orang Kristen harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak, kalau pendeta tidak berfokus kepada Tuhan Yesus, kalau pendeta tidak korban tentang Tuhan Yesus, maka pikiran saudara akan menjadi tumpul dan seperti ada selubung. Tidak ada singkapan saudara dapatkan. Tapi ketika kita berfokus kepada Yesus, banyak singkapan akan dibukakan Tuhan bagi hidup kita. Dasar ayatnya di mana Pak? Ini kita buka. 2 Korintus 3 ayat 14. Itulah sebabnya kalau saudara ngikuti khotbah saya, banyak singkapan-singkapan ya. Bukan karena saya pintar, Bapak terlalu pintar. Banyak orang lain di luar sana lebih pintar. Tapi karena saya mendapatkan singkapan Tuhan. Dan karena saya mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya mengalami banyak singkapan yang luar biasa. Iya, benar. Coba 2 Korintus 3 ayat 14. Ya pendeta-pendeta juga ingat ya 2 Korintus 3 ayat 14 ya. Iya. Coba 2 Korintus 3 ayat 14. Ini saya bacakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Tumpul. Kata air bukan kata saya loh. Tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya.
Saudara itu tuh, jadi ketika orang tidak berfokus kepada Yesus, ayat berkata pikirannya akan tumpul dan pikirannya seperti berselubung. Tuh ayatnya, bukan kata saya tuh, kata ayat. Tapi ketika kita berfokus kepada Yesus, Yesus menyingkapkan. Tuh, jadi ketika kita fokus kepada Yesus, khotbah kita penuh dengan singkapan. Ini kata ayat, bukan kata saya. Amin Bapak Ibu. Makanya luar biasa ya. Luar biasa. Itu kata ayat ya. Amin. Jadi ketika kita tidak berfokus kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, pikiran kita tumpul. Tuh kan tumpul ya. Nah, itulah. Oke Bapak Ibu ya. Ya makanya saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus, saya selalu dapat bonus. Satu, pelayanan saya penuh dengan mujizat. Karena itu dikatakan Markus 16 ayat 20. Bahwa ketika orang mengkhotbahkan tentang Injil. Injil itu kabar tentang Yesus. Bukan hanya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi seluruh Alkitab sebenarnya tentang Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan bekerja. Akan bekerja Bapak Ibu. Iya, turut bekerja. Dan yang kedua, Tuhan Yesus akan memeteraikan firman yang kita sampaikan dengan tanda-tanda mujizat. Itu Markus 16 ayat 20. Cek sendiri ayatnya. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya pelayanan gereja Monermon juga walaupun kecil dahsyat. Baru ya. Iya, dahsyat. Iya. Puji Tuhan lah kemarin pada saat saya ditakbiskan jadi gembala Monermon di bawah Sinode GJKI, saya khotbah juga tentang gitu Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Bahwa gereja ini walaupun kecil banyak mujizat. Iya. Supaya apa? Mereka juga belajar bahwa kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Kekristenan itu tidak boleh berfokus tentang perbuatan manusia ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kekristenan sebenarnya tanda petik bukan agama. Kekristenan bukan agama. Tapi formalitas pemerintah itu Kristen adalah agama. Benar, di KTP juga benar. Tapi prinsipnya sebenarnya kekristenan itu bukan agama. Agama itu artinya apa? Upaya manusia untuk mengenal Allah, untuk menyembah Allah, agar Allah memberkati hidupnya dan Allah menyelamatkan hidupnya. Kira-kira demikian. Jadi upaya manusia ya. Jadi agama itu upaya manusia. Tapi kekristenan itu bukan upaya manusia. Itu upaya Allah. Allah berupaya mengutus Yesus ke dunia untuk mencari domba-domba yang hilang. Dan itulah kita. Amin. Jadi upaya Allah. Kekristenan itu upaya Allah. Jadi gak relevan lagi pendeta khotbah tentang perbuatan-perbuatan manusia. Kehidupan sehari-hari. Tapi yang relevan adalah kita harus bicara tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Karena kekristenan adalah Allah yang bekerja. Paham Bapak Ibu? Tuh, itu dia. Kemarin sudah saya khotbahkan juga di kumpulan pendeta-pendeta itu. Supaya mereka juga disingkapkan. Oh iya, pelayanan gereja kita harus ada mujizat. Iya Bapak Ibu, iya. Ketika mujizat, gereja itu pasti bertumbuh. Pasti. Kenapa bisa bertumbuh? Karena pernah saya bilang, manusia itu butuh mujizat di hidupnya. Selain keselamatan, itu kebutuhan pertama manusia. Yang kedua adalah kesembuhan ilahi. Yang ketiga adalah berkat ekonomi. Iya, manusia itu perlu dua itu. Tiga lah bisa dianggap keselamatan. Amin. Tapi bagi non Kristen ya itu juga ya, dua ini. Ekonomi dan kesehatan. Karena apa? Sia-sia orang kaya raya kalau sakit-sakitan. Kalau terbaring rumah sakit nggak ada artinya ya. Amin. Tapi juga ketika dia sehat, nggak diberkati, kurang ekonomi, berat juga hidup. Iya kan Bapak Ibu ya. Iya, jadi dua ini dibutuhkan oleh seluruh dunia, manusia di seluruh dunia. Itulah sebabnya ketika pelayanan kita bisa menyatakan kuasa mujizat Allah pada dua aspek ini, saudara akan dicari orang. Pasti. Iya, karena orang butuh ini. Amin. Kan orang butuh sehat kan? Butuh. Seluruh dunia orang butuh sehat. Demikian orang butuh diberkati ekonomi kan? Iya. Makanya ketika pelayanan gereja kita menyatakan kuasa mujizat Allah dalam dua aspek ini, saudara akan maju. Betul. Kalau saudara hanya mengandalkan khotbah-khotbah yang nyenang-nyenengi telinga, ketawa-ketawa, oh nanti akan silih berganti, banyak pendeta-pendeta yang baru juga makin ya pintar ngomong bahwa benar. Iya. Tapi kebutuhan manusia utamanya adalah kebutuhan kesehatan dan juga ekonomi. Saudara nggak terlalu pintar khotbah, tapi kalau itu ada kuasa mujizat dalam pelayanan saudara akan maju. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus.
Buktikan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Iya, dibuktikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya pelayan 3,5 tahun tapi sudah mengalahkan popularitas dari ahli Taurat Farisi selama berabad-abad. Tuh kan? Hanya 3,5 tahun. Kenapa? Karena pelayan Yesus penuh dengan kuasa. Tapi bukan berarti orang Kristen mencari mujizat di gereja. Tapi orang Kristen harus mencari Yesus. Mujizat itu adalah bonus. Pasti. Amin Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi orang Kristen bukan mencari mujizat. Mencari Yesus. Tapi ketika kita mencari Yesus. Maka Tuhan akan menambahkan mujizat di hidup kita. Amin. Luar biasa ya. Oke Bapak Ibu. Saya tutup. Saya kesimpulan Bapak Ibu. Orang Kristen yang ingin menjadi pemenang dalam hidup harus andalkan Tuhan Yesus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Kita tundukkan kepala kita.